Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita, majelis kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah, serta kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Kita lanjutkan kajian atau pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaniyata asyarah, maqalah ke-12. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, ay atibba'il qulub, yaitu ahli hikmah itu adalah tabib atau dokternya hati. Nah, jadi orang-orang yang ahli hikmah itu mereka spesialis pengobat hati. Kalau dokter ada spesialis macam-macam lah, jantung, THT, penyakit dalam, mata, gigi, itu spesialis. Nah, ahli-ahli hikmah itu mereka ini adalah orang yang bisa mengobati hati manusia. Artinya bukan penyakit hati yang fisik ini. Hati yang fisik itu lipat merahnya, penyakit kuning, lain itu. Tapi adalah hati yang ada di dalam hati. Hati ini kan bentuk aja nih hati. Hati itu di bawah susu, 2 jari di bawah susu sebelah kiri. Nah, itu hati. Nah, sini hati. Di dalam hati kita ini banyak lagi lapisannya. Ada yang disebut dengan qulub tadi, hati, ada fuad, segala terus ke dalam. Nah, mereka ini ahli hikmah ini obatnya apa? Dokternya hati yang di dalam hati. Kenapa? Karena kadang-kadang hati kita ini macam-macam rasa. Ada rasa kada nyaman hati, perasaan tidak enak. Kalau bahasa kekanak-kanak ini tuh galau. Nah, galau tuh. Maka ahli-ahli hikmah itulah yang bisa mengobati kegalauan kita.
walaupun mereka itu tidak menyampaikan yang keluar dari mulutnya Al-Quran atau tidak menyampaikan hadis-hadis Nabi, tapi bahasa-bahasa hikmah yang keluar dari mulutnya itu sesungguhnya bahasa Tuhan. Sehingga ketika kita yang lagi sedih, lagi galau, lagi bimbang, mendengar kata-kata hikmah dari mereka, langsung nyaman hati. Padahal Al-Quran lain yang dibaca, hadis pun lain yang disampaikan. Tapi menurut versi bahasa Sidin, di mana beliau mendapatkan bahasa hikmah itu, karena mereka adalah orang yang dekat kepada Allah. Dengan tafakkur sesaat, lalu diilhamkan oleh Allah ke dalam pikirannya, lalu keluarlah dari mulutnya bahasa-bahasa hikmah, bahasa-bahasa bijak. Ketika kita mendengar, lalu nyaman hati. Maka banyak para wali, para ulama itu, orang-orang Sidin itu kadang-kadang pengajian, majelis taklim itu kadang terlalu banyak membaca dalil Al-Quran, hadis, kadang terlalu banyak bepander aja. Kalaupun baca kitab, baca aja sedikit, habis itu bepanderan. Tapi kita yang duduk mendengarkan tuh nyaman, paham, nyaman, masuk ke dalam hati. Padahal yang duduk saking banyak manusia ini masalahnya macam-macam. Kada sama masalah, tidak sama setiap yang duduknya masalahnya. Saking banyak itu kan banyak juga masalah. Tapi dengan satu orang ulama ahli hikmah yang berbicara, semua antum terjawab. Padahal yang berbicara cuma satu. Yang bisi masalah banyak. Cukup beberapa kalimat hikmah yang keluar dari mulut Sidin terjawab semua permasalahan orang. Nah itu ahli hikmah. Nah, kata sebagian ahli hikmah, yaitu dokternya hati tadi, salah satu asya tufarrijul qusus. Ada 3 sesuatu yang dapat menyingkap atau menghilangkan kegundahan atau kegalauan dari tadi. Ada 3 yang dapat menghilangkannya: gundah, gulana, resah, gelisah, lagi ya galau tadi di dalam hati. Ada 3 yang bisa menghilangkannya. 1, zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu 1. Zikir, tapi kada asal zikir. Zikir itu diiringi, selain mulut yang mengucapkan, hati mengiringi. Nah, zikrullah di sini bi ayyi sighatin kanat ka ayyaqula katsiran la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah, yaitu mengucapkan perkataan yang banyak, yaitu perkataannya adalah la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu zikirnya. Banyak-banyak membaca itu, diiringi tiada Tuhan selain Allah di dalam hati, tiada daya upaya kekuatan kecuali yang diberikan oleh Allah. Berarti kawa menghadapi masalah karena Allah yang memberi kekuatan. Gitu terus sambil diiringi dengan zikir. Amun kedada sidin, amun karda karena sidin, kedada aku. Kayak gitu-gitu Bang. Zikirnya.
au bil munajah, atau dengan munajat. Tadi zikrullah tadi dengan la ilaha illallah, atau dengan munajat. Munajat tuh yang model kayak kita nih munajat lah namanya, meminta kepada Allah, memintanya dengan sanjungan, dengan pujian. Wahai Tuhan yang maha pemurah, umpamanya tuh nanang itu tuh modelnya hanya isinya Pak. Wahai Tuhan yang memberi nikmat walaupun banyak orang yang durhaka, umpamanya tenang gitu-gitu tuh. Itu munajat namanya. Nah, dengan cara seperti itu bagian pertama bisa menghilangkan kegundahan hati, kegalauan hati. Zikir terus kemudian munajat. Itu dengan sendirinya berkat zikir kita, berkat munajat kita tadi, Allah menghilangkannya. Dikikis sedikit demi sedikit. Daripada berpikir aneh-aneh. Ya kalau galau itu kan lalu berpikir aneh-aneh, macam-macam, resah hati kada nyaman, kadakah bertambahnya, tambah sakit. Bawa aja berzikir, dengan membawa berzikir tadi, lalu pikiran yang aneh-aneh kada mau masuk, hatinya pun perlahan-lahan dibersihkan, dihilangkan kegelisahannya. Itu satu. Yang kedua, cara atau jalan yang dapat menghilangkan kegelisahan hati, kegundahan hati, waliqa'u awliyaihi, bertemu atau mengunjungi, mendatangi para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Minal ulama wassalihin, yaitu para walinya ini yang dimaksud di sini adalah ulama atau orang-orang soleh. Yang itu sebab wali itu banyak, jangan sampai salah datang ke walinya. Semat-semat ini disambat orang wali padahal belum tentu. Pokoknya bilanya soleh, alim, ke situ. Jangan sampai itu wali tapi kada alim, kada soleh, itu kada kawa mengobati hati kita, kada kawa sih. Yang bisa mengobati itu bilanya soleh, bilanya alim. Nah itu yang kawa. Datangi orang sini, temui, karena dengan mendatanginya, menemuinya, memandangnya aja, itu bagian awal pertama menghilangkan kesedihan di dalam hati kita. Melihat wali itu, hati nang kada nyaman tadi bisa nyaman hanya dengan memandangnya aja. Belum lagi sidin bebander, belum lagi kita yang minta nasihati, tambahnya itu, tambahnya itu wali. Hebatnya karomahnya wali-wali, kita cukup duduk melihati, rasanya taobat diam sudah hati. Itu hebatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa kalamul hukama. Nah ini tadi perkataan atau kalamnya orang-orang ahli hikmah tadi. Itu harus didengar. Banyak alim ulama yang mengeluarkan kata-kata hikmah, kata-kata bijak. Baik itu lewat langsung lisannya kita dengar atau lewat tulisan-tulisannya. Ada sidin menulis, dikumpulkan dalam satu buku, atau sidin pamannya main media sosial juga pamannya. Bisa aja wali itu pakai media sosial, ada masalah, siapa melarang? Ditulis sidin di status Facebook sidin, status WA sidin,
bahasa-bahasa hikmah yang didapat diilhamkan oleh Allah tulis ini di buku kah, atau status WA kah, atau status Facebook kah, di Instagram kah, nya lengkap juga wali itu isi kadanya nang walaan Jepang baikian wali itu isi juga, tapi beliau itu menjadikan media sosial sebagai sarana dakwah. Itu namun kita nih kan lain-lain media sosial tuh pakai berjualan bisa juga masuk. Nah ada sidin menulis umpamanya mengetik di WA atau di Facebook, baca, kemudian masuk dalam hati kita, itu bahasa-bahasa hikmah. Bahkan ada satu kitab Al-Hikam, itu hikmah itu luar biasa. Kalau kita mempelajari itu betul-betul obat hati, karena banyak bahasa-bahasa hikmah yang memberikan jalan untuk hidup kita, memberikan solusi untuk hidup kita, memberikan semangat kepada hidup kita. Padahal bahasanya bahasa hikmah aja. Al-Quran lain, hadis lain, tapi bahasanya bahasa hikmah. Di mana dapatnya? Nah, wali itu ulama, orang soleh, orang sidin itu ibaratnya kita itu sudah perjalanan ruhnya itu, perjalanan rohaninya itu kada cuma di sini di dunia ini, tapi perjalanan rohaninya sudah menembus beberapa langit, bahkan sampai bisa sampai alam jabaru, alam lahu, sampai sana sudah. Dan mereka itu punya perpustakaan sendiri, wadah gudang ilmunya. Kalau kita paling perpustakaan mini di rumah ada, dalam satu lemari ada beberapa kitab, ada beberapa buku, paling itu namun ada juga di rumah. Paling juga di waktu di sekolah dulu ada perpustakaan, coba di rumah bisilah perpustakaan mini. Nah bisiklah satu lemari, wadah buku-buku, wadah kitab-kitab, simpan. Nah wali orang soleh itu pada cuma itu perpustakaan itu sudah lintasnya di luar nalar kita sudah. Mereka sekali mengambil ilmu di sana, di perpustakaan itu, sambutannya adalah perpustakaan, adalah gudangnya ilmu di sana. Sekali mengambil ilmu itu, kemudian si wali ini adalah orang yang pandai menulis, maka jadi kitab. Kayak Al-Hikam tuh, jadi Al-Hikam. Tapi kalau si wali ini orang yang pandai berpidato, jadi penceramahnya. Ilmunya datang dari sana, sampaikan. Nah, kalau si wali ini orang soleh ini pandai berkata-kata, maka jadilah bahasa-bahasa bijak, bahasa-bahasa hikmah. Tergantung keahliannya masing-masing. Yang pasti wadah ambilan ilmunya sama, gudangnya di sana. Bahkan mereka itu kalau ditanya sesuatu, berpikir setumat ya, perjalanan rohaninya sudah mencari apa nih jawabannya, dapat langsung. Atau orang minta nasihat, mungkin ini dulu lah, mungkin.
cet dapat langsung keluar. Bilanya Sidin pintar bepander itu apa bagus kalimat tertata rapi, maka yang mendengar pun nyaman. Tapi ada juga yang kada tapi bisa bepander lewat tulisan, menulis dikumpulkan tulisan-tulisannya jadi kitab. Jadi kawan kita baca gitu tuh. Karena Sidin kan bisa mender bila bepander bekal atau pelilit. Saya juga wali itu kan ada tertata rapi itu bahasanya. Tapi menulis bisa. Jadi tulisan. Nah, jadi ada 3 obat atau jalan untuk menyingkap perasaan galau di dalam hati. Pertama, banyak-banyak berzikir. Yang kedua, rajin-rajin bertemu atau berkunjung kepada wali Allah. Di wadah kita nih, adakah ya wali lagi? Mana aja? Kemana wali? Yang pasti wali murid bang dulu banyak. Lawan wali kelas ada. Maksudnya yang bujur-bujur tuh nah. Bujur-bujur wali. Jadi kita nih jangan asal begini nih ya Allah. Asal nyambat wali itu. Pina ada orang berjalan di jalanan. Wali gitu jatuh. Nah dasar gigilaan sambat wali. Jadi wali kah inilah ya. Dah gigilaan. Maka ciri-ciri wali itu paling pertama alim. Paling pertama adalah alim. Guru sumpul kayak wali. Itu dulu dan ke situ rujukan kita. Jangan sampai bila ada orang menyambatnya wali tapi menjunjung istilahnya dah gila terusah ke situ jangan. Sidin kata kawan juga mengobati kita minta pendapat. Sidin kata kawan Sidin menjunjung jazab lain jadab majzub la majzub jazab lain jadab. Jadi Sidin kelapus berokok. Jangan duduk sambat orang kebujuran disambat orang wali. Nang datang nih hendak minta nasihat lagi apa sih? Menasehati diri Sidin ibaratnya tuh malih kalau orang. Maka rujukan kita ke wali yang memang alim. Ke situ hendaknya minta nasihat. Nah, para wali-wali yang soleh yang alim pun mereka itu menghantarkan kita ini semua kepada wali yang memang bujur alim juga. Pasti Sidin menunjuk si Anu, Sidin bila hendak ke sana. Nang ditunjuk Sidin ini pun alim, waras, alim, waras. Kalaupun ada wali majzub itu pasti alim dahulu sebelumnya. Pasti alim dulu sebelumnya. Kada ujuk-ujuk atau tiba-tiba langsung jazab kada. Pasti sebelumnya alim itu syaratnya deh, syaratnya. Sebab karena kealimannya itulah lalu dapat ilmunya dipraktekkan, diamalkan, saking inya merasakan zauq, istilah itulah zauq, rasa berada di puncak sehingga akal kada kawal lagi. Nah, lalu jadab. Tapi suatu saat bisa dibuka oleh Allah lagi, waras lagi sih. Banyak yang kayak itu. Di antaranya di Surabaya itu ada almarhum Ki Haji Muhammad Asrori Al-Ishaqi, mungkin salah ngaran Sidin, Abah Sidin, keturunan Maulana Ishaq.
Maulana Ishaq tuh Sunan apa yo? Ketingat nah. Pokoknya cari ya di Google tuh. Maulana Ishaq Sunan apa? Ketingat nah. Hah? Rizky lagi browsing. Maulana Ishaq. Oh, Sunan Ampel. Jujur lah. Nah, Kiai Haji Muhammad Asrori Al-Ishaqi, maka gelaran Sidin Al-Ishaqi. Abah Sidin itu sempat jadak majdzub tadi, tapi alim dahulu. Maka setelah itu hanya jadak, hanyar kembali waras lagi. Kemudian Kiai Haji Muallim Syafi'i Hazami di Jakarta, beliau sempat jadak juga, tapi alim dahulu. Jadi kada asal ujuk-ujuk jajak, pada memang alim dulu syaratnya. Nah, jadi kita tujuannya ke situ, ke wali yang memang normal aja, yang normal. Ya, yang kita kayak biasa kayak kita nih, tapi alim dan soleh, ke situ rujukan kita. Supaya apa? Kita kawan minta nasihat. Sidin pun bisa memberi kita nasihat. Kata-kata yang keluar dari mulut Sidin, kata-kata hikmah, kata-kata bijak, kita mendengarnya nyaman. Ke situ tempat kita mencari obat hati. Jadi 3 tadilah, zikir kepada Allah, mendatangi, bertemu dengan wali-wali Allah, kemudian mendengarkan kata-kata hikmah dari mereka. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah, ada kurang. Insyaallah kita sambung lagi minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan selalu istiqomah berada di jalan Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, istiqomah beribadah kepada Allah. Berkah ilmu yang kita dapatkan, ibadah yang kita kerjakan, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa Anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين، وابعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. واختم
بأحسن ختام زادنا الانصرام وحان حين الحمام وجاد رشح الجبين ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل